Iya, ini apa namanya, pada waktu itu kan pas saya datang ke sekolah itu, saya lihat apa namanya, kan orang udah pada belajar nih. Saya lihat dokter-dokter juga belajar, terus ada juga beberapa perawat belajar ya, terus ada juga yang toko-toko obat juga belajar gitu. Jadi saya berpikiran, ini pas nih buat saya nih gitu. Nah setelah itu kan, ya itu mungkin kan itu kesalahan saya pada waktu itu, apa namanya, saya datang ke situ itu udah pakai kaos ketat, pakai kalung ya, pakai apa namanya, kayaknya sih pada waktu itu, ini kan masih ada bekas tindikannya itu pada waktu itu. Pakai kalung, pakai kaos ketat, badan dibesarin, terus dada dibusungin begini ya. Akhirnya kan teman-teman itu nggak mau ngomongin sama saya, nggak dilirik juga nggak diomongin enggak. Jadi saya waktu belajar itu diam aja gini, lihat aja, diam aja. Nggak ada yang ngomongin saya, diam aja semua. Jadi pikiran saya pada waktu itu, kok teman-teman ini nggak ada yang ngomongin sama saya ya gitu. Tapi nggak apa-apa, pikiran saya juga dibaliknya ya. Karena yang apa itu, yang ngajar ini kan yang baik sama saja. Kalau teman-teman ini nggak baik, bagi saya tidak terlalu bermasalah. Yang penting kan yang ngajar ini baik sama saya. Bapak yang ngajar ini yang nyuruh saya ke sini, pikiran saya. Akhirnya gitu, terus besok belajar lagi. Besok pun belum ada yang nanyain saya. Jadi akhirnya saya terus beberapa kali ya, kalau nggak salah tuh ketiga kalinya apa ya, saya diusir. Saya diusirnya tok tok tok, assalamualaikum. Kan, saya masuk ke dalam. Mas, jangan masuk, tunggu aja di situ katanya. Kan saya tetap, pakaian saya masih tetap itu. Masa belajar begitu kan? Saya mau masuk kelas, saya pakaiannya masih ketat juga, masih pakai ini. Mas, tunggu aja di situ, nggak usah masuk katanya. Akhirnya kan saya nggak bisa masuk di luar aja. Makanya saya telepon ke Jakarta itu. Ini bang apa saya ke kantor mana? Saya belajar di kantor ini, saya bilang. Terus gimana belajarnya? Iya belajar ini, teman-teman saya yang belajar itu kan saya ceritakan semua. Terus sekarang saya nggak dibolehin masuk bang. Masa sih katanya? Iya. Kok nggak dibolehin gitu? Iya nggak dibolehin masuk. Coba ceritakan dulu Pak, memang pakaian kamu kayak apa ke situ katanya. Ya pakaian biasa seperti kita sehari-hari lah gitu. Ya nggak begitu katanya. Ya mbok ya diaturlah kalau kamu sekarang ke sana itu. Di sana itu orang-orang terpelajar katanya. Bukan orang-orang seperti kamu di jalanan itu, bukan, beda kelasnya katanya. Jadi kalau kamu kepengen diterima di sana, maka rubah penampilan kamu. Terus apa yang dipakein itu? Ya seperti biasa, saya pakai kalung, pakai ini, pakai ya semualah. Ya itu dirubah. Kalau kamu kepengen diterima sama orang sana ya, maka rubah dulu penampilan kamu. Setelah nanti dirubah penampilan kamu, baru dirubah sedikit demi sedikit bahasanya. Yang penting penampilan dulu. Akhirnya kan saya rubah lagi. Rubah akhirnya. Saya ke sana lagi. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya silahkan masuk katanya. Oh saya baru tahu, oh berarti permasalahannya karena saya berpenampilan kurang sopan lah bahasanya begitu kan. Terus saya ingat saya waktu itu kan ternyata begini ya. Ternyata bapak yang saya ketemuin itu dia punya kelas sendiri ternyata. Pada waktu itu kan saya tidak paham. Maksud saya itu yang punya kelas sendiri itu, satu sisi ini dia punya tempat sendiri ya, bapak yang saya ceritakan itu ya, dia punya tempat sendiri itu khusus ngajarin terapi. Umpamanya nih,
kayak terapi bekam, akupuntur, moksibasi, pembetulan tulang, ya. Semua jenis-jenis terapi juga ada khusus kantornya. Terus ada juga dalam satu kelas lagi itu, satu kantor itu lagi itu buka namanya sih pengobatan holistik namanya itu. Buka juga satu alur lagi. Jadi beda ininya runtutannya. Terus baru Bapak itu juga ngajar di universitas juga. Kan seperti itu pada waktu saya itu ya. Waktu saya kenal pada awal itu. Kata teman itu, oh Bapak itu juga ngajar di universitas. Kalau kamu kepengen sekolah di universitas ya, maka ikuti aja Bapak itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan kamu bisa melewatinya katanya. Akhirnya saya juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan niat saya ini kepengen berubah, diterima diberi petunjuk lah ya sama Bapak itu, bahwa saya memang kepengen berubah gitu. Nah, setelah itu saya diundang, oh kamu kesini, kamu besok datang ya belajar. Ya, ini kan saya belum dikasih tahu semuanya, ini baru satu-satu saya dikasih tahu tuh. Pertama saya belajar dulu. Nah, yang belajar di holistik ini nih, pengobatan holistik ini kan bukan yang di universitas ya. Saya ketemunya di sini banyak dokter-dokter nih. Banyak dokter, banyak banyak perawat, banyak juga yang toko-toko obat ya. Mungkin kalau bahasa sekarang ya mungkin ya apoteker mungkin itu. Nah, yang kelas yang lain itu khusus terapi ada juga. Terus yang baru alurnya khusus universitas. Akhirnya alhamdulillah Bapak itu bilangin begini, Mas, kalau kamu kepengen apapun yang kamu inginkan, insya Allah saya bantu. Ya silahkan saja. Nanti begini saja, saya sih tidak mengharapkan apa-apa dari kamu katanya. Jadi tidak perlu timbal balik katanya. Tetapi apapun yang kamu butuhkan, maka saya bantu katanya. Akhirnya setelah itulah ternyata di kantor itu juga ada muridnya Bapak itu juga ya. Ada muridnya Bapak itu, pada waktu itu ada 4 orang kalau nggak salah tuh. 4 orang itu, saya kan tidak tahu juga ternyata Bapak yang 4 itu juga guru besar di situ. Di situ ya, guru besarnya juga di situ. Akhirnya saya dititipin, dipanggil lah namanya guru yang 4 ini ya, 1 orang ini namanya Mas ini tanggung jawab saya ya katanya. Kata Bapak yang tadi ya, kata Bapak profesor itu, ini tanggung jawab saya nih. Jadi nanti kalau dia butuh apa-apa, dikasih saja. Dia butuh makan, butuh apa, pokoknya dikasih aja. Nanti semua totalannya itu dimasukkan ke totalan saya, totalan ke rekening saya nanti katanya. Terus masalah buku nanti kalau Mas itu butuh buku, maka nanti dikasih semua fasilitasnya. Kalau buku nanti berapa bukunya nanti saya yang bayar. Terus nanti berapa biaya kuliahnya nanti saya yang bayar. Nanti berapa biaya sekolahnya nanti, ini kan 3 sekolah nih, berapa nanti biaya kuliahnya ya saya bayar kalau dia kepengen kuliah. Nanti berapa biaya, kalau dia mau ikut terapi ya nanti berapa per 1 terapi sekali belajar ya nanti saya bayar. Nanti kalau dia mau masuk ke kelas pengobatan holistik ya nanti saya bayar. Pokoknya semua nanti saya yang bayar, semua saya yang nanggung, kata Pak Profesor itu. Aduh, ini nih asik ini pikiran saya kan. Ini saya harus berhasil ini pikiran saya. Setelah itu kan saya belajar. Baru belajar itu mungkin sih begini ya. Karena mungkin pas pada waktu itu saya belajarnya itu ketemunya dokter-dokter mungkin pada waktu itu. Jadi ilmunya mungkin beda. Akhirnya setiap kali saya belajar itu saya sering muntah di rumah. Sering itu sampai lama lah nggak sembuh-sembuh. Pokoknya nanti kalau saya berangkat sekolah nanti jam-jam 4 kan udah pulang sekolah nih, nanti kepala saya pusing aja itu, pusing, nanti muntah. Setelah muntah itu nanti agak reda, tidur. Terus besok belajar lagi,
terus di rumah muntah lagi, pusing ya, pusing muter-muter gini, muntah, sampai berbulan-bulan. Kalau nggak salah itu, kayaknya saya lewatin yang sering pusing itu tuh, ada sekitar 3 bulanan kayaknya loh. Tetapi yang saya sering pusing itu bukan karena saya sakit, tidak. Karena setiap kali saya ke sana itu dibebani dengan pelajaran yang berat ya. Karena apa? Karena saya lihat itu bukan seperti orang belajar anak sekolah biasa ya. Karena kadang kan permasalahannya begini. Kalau yang bapak saya ketemu itu bukan dia membahas tentang satu organ, itu kan saya pusingnya di situ. Jadi katanya sih holistik, yang dimaksud holistik itu, kalau bapak itu ngomong begini, holistik itu perpaduan antara teori barat dan teori timur, di mana nanti perpaduan keduanya itu akan menghasilkan ilmu yang utuh dan lebih sempurna, kata bapak itu. Terus kalau untuk memahami ilmu holistik ini, maka konsep barat dan konsep timur itu tidak lagi diperdebatkan, karena saling melengkapi. Kuncinya nanti itu keseimbangan di fisiknya, psikisnya dan mentalnya. Maka nanti titik beratnya itu bukan hanya menangani ketika lagi sakit saja, tapi nanti lebih kepada pola hidup dan pencegahan penyakit, bahasanya begitu pada waktu itu. Jadi bapak itu melihat organ itu bukan satu organ. Kalau satu organ kan kita belajar nih, ini organnya, ini gejalanya ditulis, terus runtutannya begini-begini. Ini kan enggak, satu organ, ini satu organ, ini satu organ, ini terus dipasangin, akhirnya jadi seperti apa gitu. Akhirnya itulah saya nggak kuat, akhirnya sering muntah sampai 3 bulan ya. Ini saya mulailah ada sedikit saya agak mulai tenang, sudah mulai terbiasa. Akhirnya saya dititipkan sama guru yang 4 itu ya. Pak, mohon nanti ini yang saya bawa nih, Mas ini, maka semua tagihannya sama saya. Tapi nanti semua kelas yang mau dia ikutin, tagihannya pun sama saya. Maka dia tolong diajarin sebaik-baiknya gitu pada waktu itu. Akhirnya saya ketemulah dengan guru yang 4 ini ya, yang 4 ini. Tapi saya lihat yang 4 ini juga sama sebenarnya, konsepnya sama. Jadi ahli terapi juga, sepertinya yang bapak yang 4 ini ahli semuanya nih, ahli terapi juga ahli, obat-obatan juga ahli, terus organ juga ahli, terus yang lain-lain juga ahli, di antara yang 4 ini. Cuma inilah nanti akhirnya itu jadi guru besar saya juga nih. Tapi kalau yang ini kan jadi Pak Profesor saya akhirnya yang ngantarin saya itu kan. Jadi karena pada waktu itu saya keluar dari Bui itu saya sudah hancur ya. Saya hanya tinggal beberapa aset lagi pada waktu itu yang belum dijual ya. Akhirnya saya sekolah yang penting. Ini kan masalahnya begini, kadang sulitnya itu di saat kita lagi sekolah, kita tidak punya uang makan. Itu yang paling sulit orang belajar itu. Itulah saya yang dibantu bapak itu, semua sekolah itu dibiayarin, saya khusus mencari makan saya aja. Jadi kan saya agak ringan waktu belajar itu. Jadi kadang makan nggak makan di rumah ya saya biasa aja. Kalau nggak makan hari ini biasa aja, nggak ada masalah. Besok ya makan ya. Tetapi untuk biaya sekolah saya sudah ada yang nanggung gitu. Maka di situ saya sangat terbantu sekali pada waktu itu. Jadi akhirnya saya diajari guru yang 4 ini juga diajari. Ya, saya diajarin lah semuanya, insya Allah sih saya diajarin semuanya lah gitu loh Mas, insya Allah seperti itu. Banyak hal sebenarnya itu. Tetapi mungkin begini, mungkin itu saya belajar pengobatan itu dengan teman-teman saya yang satu kelas pada waktu itu beda. Bedanya sangat jauh. Karena apa? Satu sisi kan begini, setelah saya itu belajar di sekolah itu,
terus belajar kadang di universitas juga belajar juga. Terus pada waktu itu ini, saya pas belajar itu saya langsung karena bapak yang pertama itu tadi punya klinik juga ya, punya klinik, punya apoteker juga, saya langsung dibawa ke sana nih. Jadi sehari-hari saya belajar di sekolah, nanti habis belajar saya ke klinik. Jadi itu mungkin kelebihan saya dari teman-teman itu. Karena apa? Di situ saya sekolah, di situ saya di klinik gitu loh. Jadi semua pasien kan banyak tuh. Sementara guru yang 4 ini kan juga ada di klinik juga. Jadi ini caranya begini mas, ini caranya begini gitu. Jadi insya Allah percepatan saya itu lebih cepat dibanding teman-teman saya gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena ya otomatis lah di situ sekolah, di situ ada kasusnya kan. Jadi di situ belajar nih udah datang pasiennya. Jadi begitu terus akhirnya terbiasa. Padahal pada waktu itu untuk kerja di klinik aja itu, ya cobalah dibayangin sekarang mas. Kita mau kerja di klinik aja itu mahal itunya. Jadi terus tidak semua orang itu bisa diterima di klinik. Kalau sekolahnya belum jadi kan. Kalau saya kan di situ sekolah, di situ langsung kerja di klinik. Walaupun kadang belum nanganin orang ya, tapi apa yang disuruh nih catat. Jadi ibaratnya sekarang yang koas lah bahasanya begitu. Asik dan cepat. Seperti itu. Lanjut. Ini kan tadi sering nemuin banyak kasus gitu ya? Iya kan cara belajarnya nemuin banyak kasus kan? Di klinik. Iya. Iya, di klinik. Nah, sampai saat ini kan juga berarti kan sudah menemui banyak kasus kan. Saya dengar jenengan sampai nyari kasusnya untuk belajar. Cara belajarnya kan mungkin berbeda dengan yang lain. Bisa diceritakan itu tadi? Oh, begini. Kalau yang itu begini ya. Kalau di klinik itu, kalau di klinik ya serupa tapi tidak sama bahasanya begitu. Kebanyakan kalau orang yang di klinik itu yang datang itu penyakit yang ringan-ringan. Ya umpamanya nih kayak batuk, ya kan, sesak, sakit pinggang gitu loh. Terus juga nanti meriang, pilek gitu loh. Ya penyakit-penyakit yang sederhana lah. Kalau yang sering datang ke klinik ya. Tapi di situ saya awalnya belajar itu. Nah, setelah saya belajar di sekolah, terus juga di universitas itu kan terbuka lebih luas nih. Disitulah diajarin tentang penyakit vertigo, penyakit stroke, penyakit gagal ginjal ya. Terus penyakit hernia, terus penyakit kayak HIV, terus penyakit ya macam-macam. Karena setelah digabung ternyata semua unsur ini akhirnya melahirkan satu keputusan bahwa penyakit itu tidak, bahasanya gimana ya, bahwa penyakit itu hanya sekedar bahasa saja. Jadi penyakit itu hanya sekedar nama. Tetapi bagaimana nanti penyakit itu menuju ke nama tersebut. Akhirnya muncullah dari satu perjalanan penyakit itu muncul penyakit-penyakit yang lain gitu loh mas. Nah di situ nanti disitulah kalau yang dimaksud mas itu yang itu kan mulai saya nyari pada waktu itu. Mulai saya nyari kasus ya. Nah, kan saya sudah terbiasa pada waktu itu kan saya sudah terbiasa di klinik nih diajarin guru besarnya ya. Kalau kamu ketemu sama pasien, bahasanya begini, terus cara buka pintu begini, kan saya belum dilepas keluar sih. Cara buka pintu begini, cara nyapa begini, cara nyuci tangan begini, ya diajarin lah seperti orang biasa. Nah setelah itulah saya ngomong sama gurunya, Pak, boleh nggak kalau saya nyari kasus gitu. Ya boleh-boleh saja kalau kamu nyari kasus itu jauh lebih bagus untuk percepat pelajaran kamu katanya. Nah, nanti kalau ada apa-apa di jalan maka hubungin saya.
Pokoknya kamu tersesat di mana, hubungin saya. Apa yang kamu butuhkan maka saya akan kirim. Begitu pada waktu itu, makanya saya berani keluar. Gitu loh Mas. Jadi sebelum saya keluar ke lapangan itu, di belakang saya kan sudah ada guru saya. Guru saya 4, Pak Profesor saya 1, 5. Ya kan, guru besar saya 4, Pak Profesor saya 1, 5. Terus insya Allah otaknya itu ya, otak guru-guru saya sama otak profesor saya sebagian besar ya merekam di sini gitu loh. Terus di saat saya keluar itu dikasih kepercayaan sama Pak guru-guru besar saya itu ya, sama Pak Profesor itu, pokoknya kamu jalan, kalau ada masalah di lapangan kamu ngomong sama saya, kamu butuh apa saya ngomong sama saya.